perkalian, ya. Perkalian per ya, perkalian super eksponensial beta R, ya. R dari 1 sampai hingga, gitu ya, untuk fungsi partisinya. Itu. Nah, kemudian rata-rata populasi, ya, karena setiap keadaan itu bisa ditempati 1, 2, 3 dan seterusnya, bahkan tidak ditempati, ya. Nah, maka rata-ratanya, ya, kita sudah dapatkan rata-ratanya adalah eksponensial beta R min 1, ya. Untuk jadi itu nilai rata-rata ya, nilai rata-rata foton di tiap keadaan, ya, di tingkat energi itu, ya. Jadi bergantung pada indeks R itu, ya. Nah, selanjutnya, ya, kita lihat jumlah jumlah keadaan foton, ya, dengan frekuensi omega dan omega plus d omega, ya. Ini d omega, tuh, ya. Nah, rho, ya, ini jumlah foton per satuan frekuensi, ya, di antara omega dan omega plus d omega, ya, di dalam rongga bervolume V, gitu. Nah, itu diberikan, ya, V itu D kuadrat, ya. Ini dari rapat keadaan, ya, dari rapat keadaan dan rapat keadaan kita bahas di dalam kuliah fisika kuantum, dan juga kita ketika menghitung jumlah keadaan di bab 2 terdahulu, ya. Itu jadi kalian review di sana bagaimana cara mendapatkan ini, ya. Nah, ini jumlah keadaan foton, ya, dengan frekuensi ini di antara omega dan omega plus d omega, ya, itu di dalam rongga V, begitu, ya. Nah, jadi itu, ya. Nah, dengan demikian, ya, jumlah keadaan foton, maaf, ya, itu tidak lain adalah ini n ini, ya, n ini dikalikan rho omega dv, ya. Ini kan rata-ratanya, ini rata-ratanya, ya. Tuh. Nah, karena itu kalau kemudian kita substitusikan, kita dapatkan ini, ya, V omega kuadrat, ya, P kuadrat C pangkat 3, ya. Kurang lagi.
Ya. Tuh. Nah, nih. Ya. Eksponensial ini H ya, omega tuh per KT min 1 D omega. Ya. Nih. Jadi ini ya. Tuh. Nah, jadi ini ya, kita lihat ini, lihat ini kalau membesar ya. Jadi kalau kita plot gitu, omega ya, atau frekuensi ini kan membesar, ini ya, ini membesar, itu membesar ya. Tapi ini juga membesar ya, membesar. Tapi ingat ini super ya, sehingga ini membesar sampai ini kemudian itu kecil ya. Jadi membelokkan ini ya. Nah, ini ya. Nah, inilah yang kita kenal sebagai apa? Home radiasi Planck ya, yang menandai lahirnya teori kuantum ya, itu ya. Nah, ini adalah pendekatan klasiknya ya, sedangkan ini adalah hasil rumusan kuantumnya ya, itu. Jadi ini ya, hukum radiasi Planck kita dapatkan di sini tuh ya. Jadi tuh ya. Nah, selanjutnya beberapa contoh ya, misalkan jumlah foton ya. Kalau kalian harus mengestimasi jumlah foton di alam semesta itu bagaimana ya. Nah, kalian pelajari lebih lanjut ya dari distribusi Planck ini ya, dari distribusi Planck ini. Tuh. Jadi itu tentang foton ya. Jadi misalkan ada pertanyaan, ya, pertanyaannya begini. Alam semesta kita ya dipenuhi oleh radiasi benda hitam. Tuh. Bertemperatur 3 Kelvin. Yang berasal dari sisa-sisa saat ledakan besar Big Bang. Ya. Nah, perkirakan jumlah foton jika jari-jari alam semesta 10 pangkat 28 cm. Ya. Dan juga hitung energi foton tersebut. Nah, ya, untuk. Jadi kita akan hitung jumlah foton N, integral Dn. Ya. Nah, Dn-nya ini, tadi ini Dn. Ini Dn. Tuh. Ya. Nah, itu tentang foton. Ada pertanyaan dulu? Silakan. Baik.
Selanjutnya kita lompat ya. Dari foton bukan kita bahas Bose-Einstein secara umum ya, yang mempunyai spin, tapi kita akan ke Fermi-Dirac terlebih dulu ya. Itu kita lompat dulu ke Fermi-Dirac, bentuk sederhana yang lain ya. Itu jadi foton itu didahulukan karena bentuk kesederhanaannya, dalam perumusannya, karena mempunyai sifat-sifat yang unik ya, seperti yang sudah kita sebutkan terdahulu, 3 sifat yang membuatnya membuat perumusannya itu menjadi sangat mudah. Nah, berikutnya kita akan bahas Fermi, partikel yang antisimetri ya. Antisimetri. Tuh. Jadi misalkan ini reservoir, ini sistem ya. Nah, ini ada tingkat keadaan ya. Nah, ini bisa keluar masuk energi dan partikelnya ya. Tuh. Nah, jadi itu ya. Maka fungsi partisi. Ya, kita bahas dulu fungsi partisi. Ya. Nih. Ini jadi ini ya. Ini katakanlah tingkat ke R. R. Ya. Gitu. Jadi tuh. Nah, keadaan ini ya. Keadaan ini, jadi kita fokus ke sini, tuh. Keadaan ini kosong ya. Atau kosong atau maaf, kita lanjut ya. Jadi ini sistem ya, sistem makro kanonik ya, ensemble makro kanonik. Jadi ini ada beberapa tingkat energi keadaan. Kita tinjau ke R ya, dengan energi epsilon R. Nah, maka partikel antisimetri ini itu tidak mengisi ya. Jadi kalau tidak mengisi berarti ini energinya 0 ya. Gitu. Ini tingkat energi ke ER itu kalau ada partikelnya gitu ya. Berarti partikelnya itu berenergi epsilon R. Kalau nggak ada ya kosong 0 ya. Tuh. Atau diisi 1. Nah, ini ya. Jadi begitu. Maka fungsi partisinya ya itu adalah E pangkat 0 ya, dan E min ya, beta R plus mu
Ya, plus mu beta. Ya, itu. Apa itu mu beta? Nah, dari rumusan kita terdahulu, ya, ini adalah alfa n, ya, alfa n min alfa n, tapi kita tahu bahwa alfa itu sama dengan mu per beta, ya, tuh. Mu beta, ya. Tuh. Nah, n-nya itu sama dengan 1. Ya. Jadi inilah fungsi partisinya, ya. Ini fungsi partisinya. Tuh. Ya. Ini partisi untuk partikel antisimetri. Ya. Nah, selanjutnya berapa rata-rata ini kan tidak diisi, ini diisi 1. Nah, kemudian pertanyaannya kemudian adalah berapa rata-ratanya? Ya, foton kita tadi tahu. Berarti rata-ratanya adalah ya. Jadi 0 dikalikan P0, ya. 0 kalikan P0 plus 1 dikalikan P1, kan gitu, ya. Dan ini ya 0, ya udah 0. Ini 1, ya. 1. P1-nya apa? P1-nya ini, ya. P1-nya adalah ini. Per Z. Nah, ya, per Z. Tuh. Per Z. Jadi Z-nya nih, ya. Maka ini kemudian bisa dituliskan menjadi, ya. Kalau ini kemudian dibagi, ya, dibagi, maka ini akan menjadi beta, ya, E R mu, ya, plus 1. Nah, jadi ini adalah populasi rata-rata tingkat energi ke R, ya, sama dengan ini. Ini, ya. Nah, itu populasi rata-rata, ya. Populasi rata-rata partikel antisimetri atau, ya, nah, ini disebut distribusi Fermi-Dirac, ya. Partikelnya kemudian nanti disebut fermion, ya, itu. Nah, inilah populasi rata-ratanya, ya, itu yang disebut fungsi Fermi-Dirac, ya. Tuh. Jadi ini kemudian ditulis sebagai F, ya, ER. Nah, kita lihat sekarang energi Fermi, ya. Ya, ini kita tuliskan begini. Nah, kita buang indeks R-nya. Ini jadi, ya, ini ya, jadi seperti itu.
Nah, sekarang kita lihat ya. Kita tuliskan ini gini ya, secara eksplisit. Ini KT. Ya. KT. Itu kan? Ya. Tuh. Nah, sekarang kita buat jadi ini yang kita kenal sebagai potensial kimia pada pembahasan yang terdahulu. Ya, ini adalah energinya. Sekarang kita buat asumsi bahwa epsilon kurang dari mu. Ya. Sehingga epsilon kurang mu itu negatif. Ya. Itu negatif. Tuh. Ya. Nah, kalau T itu kita buat dekati 0 ya, atau sama dengan 0, maka ini eksponensial negatif ya, seper KT itu seper 0 itu besar sekali. Ya. Seper 0 itu kan besar sekali. Jadi seper 0 besar sekali, maka ini ya, ini akan sama dengan E min tak hingga plus 1. Ya. Berapa ini? Berapa ini? E pangkat min tak hingga itu berapa? Berapa? Oh ya. Jadi 1/1. Berarti ini sama dengan 1. Ya. Gitu. Nah, tapi kalau epsilon lebih besar dari mu, ya, ini positif. Ya, ini positif. Nah, untuk T 0, maka ini akan menjadi ini. Ya. Berapa ini? Pangkat tak hingga berapa? Oh, maaf, tak kelihatan. Ya. Pangkat tak hingga berapa? Nih. Berapa? Pangkat tak hingga? Tak hingga, Pak. Tak hingga. Jadi 1/, ini berapa? 0 kira-kira. 0. Ya. Nah, itu. Jadi F ini ya. F ini. Nah, ini ya. Ini energi, ini F ya. Itu. Nah, ini akan bernilai 1. Dan kemudian ya, itu bernilai 0 di ini mu. Ya. Dan mu ini yang kemudian disebut sebagai energi Fermi. Ya. Energi Fermi. Begitu. Ya. Jadi energi tertinggi dalam keadaan ground state T sama dengan 0. Ya. Nah, itu. Nah, apa artifisisnya ini? Ya. Artifisis dari fungsi distribusi Dirac yang seperti ini, ya. Nah, ini begini, ya. Jadi karena ini tadi asumsinya T 0 gitu ya, atau mendekati 0. Jadi pada temperatur 0 begitu ya, semua partikel itu akan menempati keadaan terendah gitu ya. Keadaan terendah gitu. Jadi misalkan ini saya punya sistem 2 dimensi kubus bujur sangkar ya. Bujur sangkar begitu, sehingga ini sama intinya ya.
Nah, ini ya. Nah, misalkan ini. Ini ya. Nah, kemudian maaf ini saya putar dulu untuk memudahkan gambar. Ya. Nah, ini. Ya. Misal saya punya, ini kan berarti titik-titik yang paling dekat ini, ya, ini. Nah, ini. Ya. Ini kan menyatakan keadaan, ya. Jadi ini yang paling rendah, titik 11. Kemudian 21, 12, ya. Lalu 22, lalu 31, 13, dan seterusnya. Itu berarti tingkat keadaan dengan energi terendah, ya. Jadi kalau saya misalkan punya satu partikel aja, maka dia akan menempati ini, ya. Kalau punya dua, dia akan menempati ini, ya, 11 dan 21, atau 21 atau 12, begitu, ya. Kalau partikelnya hanya dua, kalau partikelnya tiga, maka hanya menempati 11, ya, karena kalian ingat En-nya itu E, ya, itu kan P kuadrat H bar kuadrat 2 ml kuadrat, ya, N X kuadrat plus NY kuadrat. Ini NX, ya, ini NY. Tuh, ya. Jadi ini NX, NY. Itu ya. Itu, ya. Jadi kalau saya punya satu partikel, maka ini akan menempati 11. Ya. Kalau saya punya dua partikel, ini akan menempati 11, ya, dan 12, atau, ya, karena ini sama, atau 21. Ya, kalau 3 partikel, ya berarti 11, ya, kemudian 12 dan 21. Nggak bisa menempati yang lain, gitu, ya. Nah, kalau 4, ya ini, ya, ini ditambah 22, ya, itu, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Jadi menempati energi yang paling bawah. Nah, kemudian apa yang disebut dengan energi Fermi? Kalau untuk kasus ini, ya, ada berapa partikel? Ada 4 partikel. Energi Ferminya adalah ini, dua-duanya. Ya, energi Ferminya itu dua-dua. Jadi 8 E0 ini, ya. Gitu. Jadi energi Ferminya itu adalah energi tertinggi. Jadi kalau 4 partikel kan 11 itu 2 E0. 12 itu 5 E0, 21 itu 5 E0, kalau 22 8 E0. Berarti energi Ferminya itu adalah 8 E0. Gitu. Ya. Nah, itu. Nah, kalau 2 dan 3 sama energi Ferminya 5. Ya, 5 E0. Tuh. Cuma yang satunya kosong, yang satunya penuh. Ya. Itu energi Fermi. Jadi energi Fermi itu energi yang tertinggi, ya, dari partikel yang berada pada keadaan dasar, gitu. Ya. Nah, itu. Jadi seperti itu, ya. Jadi energi Fermi sekali lagi adalah energi tertinggi, ya, ketika sistem berada dalam keadaan dasar yang menempati, jadi semua partikelnya itu di bawah. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau partikelnya banyak? Ya, kalau partikelnya itu banyak, misalkan N. Ya, kalau partikel misalkan 15, 25, ya, 30, ya kalian hitung. Ya.
Kalian hitung secara langsung gitu ya. Tuh. Jadi kalian hitung berapa tertingginya ya. Nah, tapi kalau jumlahnya kemudian besar sekali, maka harus diperkirakan seperti yang dulu sudah kita lakukan ya, kita lakukan. Nah, jadi kita ingat, kita lihat n-nya ya, pada waktu yang lalu kita sudah menghitung ya. Jadi apa? DN ya. Kita dulu ini N ya. Itu adalah N D epsilon 0 sampai tak hingga ya. 0 sampai tak hingga. Dan ini berarti ya, itu adalah fungsi distribusi ini dikalikan rho ya, rho. Rho-nya ini sudah kita bahas pada waktu yang kuliah yang lalu ya, kuliah yang lalu gitu. Ya. Nah, menggunakan ini ya, distribusi Fermi-Dirac ini. Jadi penjumlahan otomatis berhenti pada energi Fermi dan ini sama dengan 1. Ya, sehingga ini sama dengan rho saja. Ya. Gitu. Ya. Dan kita tahu dari rumusan kita terdahulu rho, jadi tolong diingat, dibuka lagi catatan ke belakang ya. Tuh. Nah, ini 4pi V volume Lx Ly Lz ya. 2m H kuadrat pangkat 3/2 ini ya. Halo. Sehingga dengan demikian N ya udah ini kita masukkan aja ya, karena ini konstanta ya, 2m H 3/2 ya. Nah, 0 energi Fermi E setengah ya, maka ini integralnya adalah ini jadi pangkat 3/2, ini 2/3 gitu kan ya, jadinya sama dengan 8/3 pi ya V 2m H 3/2 energi Fermi. Ini energi Ferminya ya. Tuh. Nah, jadi dari sini kita bisa dapatkan bahwa ya, dibalik aja nih sekarang ya, energi Ferminya itu ya N per V. Nah, ini kerapatan ya, kerapatan. Jadi 3/8 V ya. Ini H kuadrat per 2M 3/2 ya. Lalu pangkat 2/3 ya. Pangkat 2/3. Ini 3/2, ini 2/3. Jadi ini sama dengan 1 ini ya. Ini sama dengan 1. Jadi nggak usah ini ya, 2M tuh ya, 3/8 pi pangkat 2/3 ya, N per V 2/3 itu ya. Ini adalah energi Fermi ya. Ini adalah energi Fermi. Oh, menjadi tidak sederhana. Oke.
ya, 3N 8 PV 2/3. Udah, ini energi Fermi. Jadi energi Ferminya ya bergantung pada massa, ya, pada volume, itu pada jumlah partikel. Ini kalau sekali lagi seperti yang saya katakan, misalkan jumlahnya besar, ya 100, ya itu, atau 1000. Tapi kalau masih 50, ya kalian hitung itu dengan cara yang begini, ya. Kalau masih 50, ya itu harus eksak, ya, eksak ini. Jadi itu energi Fermi, ya, energi Fermi. Nih, jadi bergantung pada massa partikel, bergantung pada jumlah partikel dan juga volume. Hah? Nah, begitu. Jadi tentu kalau jumlah partikel sama, volume sama. Misalkan ini mula-mula kita ketahui energi Ferminya, ya misalkan 2 elektron volt. Sekarang ini ternyata diganti dengan proton. Ya. Jadi berapa energi Ferminya? Ya, kita tahu bahwa massa proton itu kan 1836 kali massa elektron. Jadi energi Ferminya ya energi Fermi tadi itu dibagi 1836 karena M-nya kan berbanding terbalik ini, gitu loh ya. Jadi begitu. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan ini elektronnya sama, ya. Tuh. Tapi volumenya diperbesar 8 kali. Ya. 8 kali. Ya, jelas bahwa energi Ferminya menjadi kalau tadi 2 elektron, sekarang menjadi 1 elektron, begitu ya. Nah, jadi begitu. Ini kan sederhana ini. Ya, sederhana ini. Tapi kalian perhatikan ini, ya, kalau misalkan ini dibolak-balik ya, gitu. Jadi seperti itu, ya. Nah, itu tentang energi Fermi, ya. Tuh. Kalau ya temperaturnya kecil sekali dan mendekati 0, ya, kecil sekali dan mendekati 0. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Ya kan? Bahkan kalau ada pertanyaan, oke, ya, kita lanjutkan. Sekarang kalau nggak ada pertanyaan, jadi itu tadi fungsi distribusi Fermi Dirac kalau T-nya ya itu mendekati 0, ya, mendekati 0. Nah, bagaimana kalau energinya itu tidak mendekati 0, ya? Tuh. Nah, ini ya. Sekarang kalau T-nya jadi T0 di sini absolut ya. Tuh, nggak ada T negatifnya sudah di sini tuh. Ini Kelvin ya.
Sekarang bagaimana kalau T-nya positif? Nah, kalau T-nya positif, ini tetap. Nah, tapi ini sedikit ya. Sedikit. Nah, ini gini. Nah, ya. Nih. Ya. Itu. Jadi kurvanya tuh begini. Nah, ini saya akan jelaskan artifisisnya, ya. Artifisisnya. Jadi tadi ya ini ketika apa? Ini misalkan ya. Nah, ini ketika temperaturnya 0, maka kalau ini saya punya jari-jari ya lingkaran, maka ini energinya penuh, partikelnya berada di dalam 1/4 lingkaran itu ya. Nah, tapi ketika kemudian temperaturnya naik, maka elektron-elektron yang di luar itu bisa lari, bisa naik ya, bisa naik gitu, ke energi yang lebih tinggi. Jadi tidak bisa yang di dalam, karena yang di dalam kan nggak bisa melompati yang lebih luarnya. Jadi yang melompat itu adalah partikel-partikel yang energinya di permukaan, ya, itu. Pada batas kalau ini 2 dimensi ya, ini 1/4 lingkaran. Kalau 3 dimensi ya ini berarti di kulit 1/8 bola. Nah, itulah yang keluar. Nah, jadi ini yang keluar ini ya, yang energinya itu besar, keluar sedikit aja ya di sini nih, di atas energi Fermi. Jadi itu ya. Jadi tidak banyak begitu ya yang keluar itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, energi Ferminya mengalami sedikit pergeseran. Ya, energi Ferminya mengalami sedikit pergeseran, gitu. Ya. Jadi, ya. Jadi ini energi Fermi dibanding energi 0, ya, itu mengalami sedikit pergeseran. Ya. Satu. Jadi pergesernya kemana nih? Turun ya, turun dari energi, jadi ke kiri ya. Nah, ini Pi kuadrat per 12 ya, T TF ya, TF kuadrat ini ya. Jadi turun, energi Ferminya itu turun ya. Tuh. Nah, sekarang berapa banyak ini ya partikel yang tereksitasi itu ya, berapa banyak partikel yang tereksitasi tuh. Nah, kita lihat ya, kita lihat partikelnya ya. Jadi ya, kita lihat nih, kita ambil kasus ya. Jadi misalkan kita atom natrium pada logam natrium ya. Jadi tuh. Jadi logam natrium ya. Tuh. Berat atomnya 23 ya. Z. Maaf, ini Z.
bukan nomor Z ya, berat atom itu 23 ya. Tuh. Kemudian berat jenis ya, itu 0,97 10 pangkat 3 kilogram meter. Ya. Jadi ini lebih kecil dari massa berat jenis air ya. Nah, pertama tentukan energi Fermi. Ya, energi Fermi. Tuh, ya. Jadi energi Fermi. Nah, ya, jadi energi Fermi. Kemudian jumlah elektron ya. Jumlah elektron yang mempunyai energi lebih besar dari energi Fermi ya pada temperatur 300 Kelvin. Nah, tuh. Ya. Tuh. Nah, jadi misalkan itu dulu soalnya ya. Berapa energi Ferminya? Nah, maka dari sini ya. Dari sini massa jenis gitu ya. Maka massa jenis ini kan jadi kita hitung ini sama dengan berapa nih? 0, ya. 97 kali 10 pangkat 3 ya. Tuh. Per 23 mol ya per meter itu ya. Tuh. Jadi ini sekian mol. Nah, itu artinya N ya. N itu tidak lain adalah ini ya. Ini dikalikan bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. Atom. Tuh. Ya. Jadi diperoleh ini ya. Diperoleh 2,5 10 pangkat 28 atom ya. Itu per ini ya. Tuh. Jadi ini N per volume ini sudah ya. N per volume gitu. Ya. Nah, maka energi Fermi kan kita sudah dapatkan ini ya, yaitu H kuadrat per 8M ya. Ini 3N PV ya. Nah, N per V-nya itu ini. N per V itu ini ya. N per V-nya itu ini. Nih, volume ya. Masukkan 3 25 ini per pi. Itu ya. Nah, kemudian masukkan nilai H, masukkan nilai massa elektron ya. Maka kita akan dapatkan ini ya 4,9946 ya 10 pangkat negatif 12 erek atau ya 3,1177 ya elektron volt. Nah, ini energi Ferminya ya. Ini energi Ferminya. Gitu. Ya. Itu energi Ferminya. Ya, jadi itu tadi. Nah,
sekarang pertanyaannya adalah berapa partikel ya yang berada di sini ketika temperaturnya itu 300. Ini ya. 300. Tuh. Ya. Nah, maka ya jadi jawabnya adalah ini ya. F sekian ya. Ini adalah KTF ya. Jadi TF-nya kita punya tuh ya. Nah, akan kita dapatkan ini sekitar TF-nya ya. Itu sekitar 3,6 10 pangkat 4 Kelvin ya. Tuh. Ya. Nah, maka ya. Jadi ini TF-nya. Tadi berapa elektron dengan yang di atas energi Fermi ini ketika temperaturnya 300 Kelvin ya. 300 Kelvin. Maka jumlah elektronnya adalah TF ya. Tuh. Ya. Itu jadi TTF ya, ini 100% ya. Jadi prosentasenya segini. Jadi hanya sekitar 0,8295% ya. Hanya kurang dari 1% elektron yang lepas ya, yang mengalami eksitasi ya. Jadi itu ya. Nah, pertanyaan lain adalah bagaimana kalau kemudian volume ya, logamnya itu diperbesar ya, bagaimana perubahan energi Ferminya itu seperti yang saya jelaskan tadi ya, karena energi Ferminya bergantung pada volume. Jadi seperti itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk yang tadi tereksitasi bagaimana, Pak? Nama? Yang tereksitasi. Ya, yang tereksitasi ini jumlahnya hanya 0,8%. Kenapa? Pertanyaannya apa? Ya, yang tereksitasi dapat dari mana, Pak? Maksudnya, jadi ini tadi, temperatur ini tadi, gitu loh ya, ya, kan ini ya, jadi kurva ini mengalami perubahan kalau temperaturnya lebih besar dari 0, gitu loh ya, besar dari 0. Kalau temperaturnya 0, kan ini partikelnya itu semua pada di bawah energi Fermi, gitu loh. Ya, partikelnya semua di bawah energi Fermi nih, ya. Nah, kalau temperaturnya lebih besar dari 0, itu akan mengalami perubahan seperti ini. Nah, pertanyaannya sekarang adalah berapa banyak ya partikel yang lepas, partikel yang melompat pada tingkat energi yang di atas energi Fermi, gitu. Ya. Pertama, ketika temperaturnya tidak 0, energi Ferminya sendiri mengalami pergeseran. Ya. Nah, kita hitung energi Fermi ketika temperatur sekian, itu adalah ini. Ya, adalah ini. Dan itu identik dengan temperatur sekian. Ya. Betul. Nah, maka cara mencari berapa banyak fermion yang di atas energi Fermi, yaitu di ujung, di ekor ini,
ya di ekor ini itu adalah temperatur. Ya, tadi temperaturnya ini kan 300 yang membuat ini seperti ini. Dibagi temperatur Fermi ya dikalikan prosentase. Nah, itu akan kita dapatkan ternyata hanya 0,8% ya. Gitu. Oh iya Pak, baik Pak. Berarti dari persennya ya Pak. Jadi relatifnya yang kita tahu. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Baik. Kalau tidak ada, ya. Sekarang saya akan sampaikan tidak dalam bentuk penurunan, tapi dalam bentuk sederhana, ya. Distribusi Bose-Einstein, ya. BE, itu, ya. Jadi kalau distribusi ya, ini Fermi Dirac, ya, Fermi Dirac, tuh, ya. Nah, distribusi ini FD, distribusi BE, ya, itu sama, ya. Nah, bedanya ini di negatif. Ya, bedanya ini di negatif. Gitu. Sehingga kalau ini ya ini yang jelaskan selalu positif. Ya, tapi terkecilnya ini bisa 1 tentu terkecilnya ya. Itu terjadi ketika 0 di sini. Ya. Sebentar. Ya. Nah, kalau ini 1, maka ini akan mendekati 0. Jadi ini akan bisa besar sekali. Ya. Besar sekali itu artinya apa? Besar sekali itu artinya satu keadaan itu bisa bisa mempunyai nilai besar sekali karena memang di dalam partikel Bose-Einstein itu satu keadaan bisa ditempati berapapun ya partikel, bisa 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, bisa tidak. Tapi rata-ratanya ini ya. Jadi make sense begitu kalau ini ya. Jadi seperti itu. Jadi ini bisa besar nilainya. Tapi kalau di sini ini tidak. Ini tidak pernah bisa besar. Maksimum 1. Einstein apa wingi? Ditempati apa? Foton? Atau kurang dari Einstein. Ya, atau kurang Ditempati apa? Ya. Kalau Fermi Dirac ini positif. Ya. Kalau Bose-Einstein ini negatif. SKS ya. Bose-Einstein ini negatif. Nah, nilai ini itu paling kecil adalah 1. Ya, paling kecil ini adalah 1. Ya. Nah, maka kalau ini 1 kurang 1 mendekati 1, ini kan akan mendekati 0, gitu ya. Mendekati 0 sehingga ini nilainya bisa besar sekali. Besar sekali itu artinya bahwa populasi Bose-Einstein itu rata-ratanya bisa besar karena memang ya pada partikel simetri satu keadaan itu bisa ditempati lebih dari 1 partikel sehingga rata-ratanya juga bisa besar, gitu ya. Nah, itu Bose-Einstein. Bedanya di tanda negatif ini, kalau Fermi Dirac ini positif. Ya. Nah, yang klasik, ya, klasik, ketika ini sama dengan ini, ya, ketika Bose-Einstein itu hampir sama dengan Fermi Dirac. Tuh. Dan ini berarti, ya, Sebentar, berarti ini besar sekali nilainya, ya. Ketika Fermi Dirac ya hampir sama dengan Bose-Einstein, ya. Nah,
Ini hanya mungkin terjadi ya jika ini ya ini besar sekali, besar ya sekali ya. Tuh. Berarti ini diabaikan. Nah, kalau ini diabaikan, berarti ini akan sama dengan ya beta I. Dan ini tidak lain adalah distribusi Maxwell-Boltzmann seperti yang sudah kita rumuskan terdahulu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika suku ini besar sekali, maka plus minus menjadi tidak relevan ya, dibuang sehingga kemudian menjadi seperti ini. Dan ini tidak lain adalah perumusan Maxwell-Boltzmann yang sudah kita lakukan ya terdahulu sebelum membahas distribusi klasik itu, gitu loh ya. Itu adalah distribusi Maxwell-Boltzmann. Ini suku ini muncul karena apa? Ensemble-nya adalah ensemble makrokanonik. Ya. Jadi itu, jadi saya tidak bahas lebih lanjut. Jadi yang di sini ini sudah kita bahas terdahulu. Ya, nanti tinggal memperkaya contoh-contoh. Jadi kalian lihat di buku teks saya yang ini, ya. Itu nanti kita akan keluarkan dari situ. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti yang tadi yang Maxwell-Boltzmann itu cukup 1/E yang tadi ya Pak ya, tanpa plus atau minus 1. Maxwell-Boltzmann. Iya Pak. Yang ya, ini kan Fermi-Dirac. Ya, Fermi-Dirac itu sama. Maxwell-Boltzmann itu ketika Fermi-Dirac itu sama. Berarti kalau sama, berarti angka 1 plus minus 1-nya itu tidak relevan. Gitu loh ya. Ya, baik Pak. Ya. Ini sama dengan ini. Berarti satunya ini menjadi tidak relevan. Ya. Tuh. Kalau tidak relevan, artinya ini dibuang. Jadi ininya besar sekali. Gitu loh. Kalau ini besar sekali, berarti ini diabaikan, sehingga ini kemudian menjadi seperti ini. Eksponensial negatif, beta, energi kurang potensial kimia. Ya. Begitu. Ada lagi? Silakan kalau masih ada lagi. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Kita tutup dengan prosedur. Pak, ya. Saya mau tanya, tapi bukan tentang pelajaran nggak apa-apa? Ya, silakan. Untuk UAS-nya itu materinya apa aja? Ya, secara prinsip materinya sih semua, ya. Tapi bab 1 dan bab 2, ya, maupun bab 3 itu kan dasar bagi bab 4, 5, 6 kan, gitu loh ya. Tuh. Yeah. Ya, jadi sebenarnya di bab 4, 5, 6. Tapi bab 4, 5, 6 itu kalau misalkan saya tanya entropi kasus yang apa, kan begitu. Ya. Nah, definisi entropinya kan sebenarnya ada di bab 3 gitu kan ya. Pengertian dasarnya entropi di situ. Tapi kemudian bentuk masing-masingnya kan bergantung pada ensemble kan seperti itu. Ya. Jadi begitu. Ya. Oh iya Pak. Nah, yang Maxwell-Boltzmann ini kan ini sebenarnya kan bab 4. Ketika saya sebut ujiannya bab 6 misalkan. Pertanyaan saya kan ketika masuk ke Maxwell-Boltzmann itu sebenarnya adalah bab 4 kan begitu. Ya. Itu. Saya bisa katakan ujian cukup di bab 6. Tapi soalnya adalah kemudian saya masuk ke Maxwell-Boltzmann. Maka kalian tidak bisa tidak kecuali kalian belajar Maxwell-Boltzmann yang di bab 4. Gitu loh. Nah, kalau kemudian sistemnya saya perlakukan secara klasik, gitu, ya, maka kalian tidak bisa tidak. Kalian harus belajar di bab 5, distribusi
Maxwell, ya gitu loh. Ini kan Maxwell Boltzmann, ya. Nah, jadi seperti itu poinnya, ya. Jadi jangan terkecoh kalau misalkan saya sebut bab 6 saja. Kalian boleh fokus ke sini. Tapi ketika kalian menghadapi soal yang kaitannya itu dengan partikel-partikel yang spin bulat, ya, maka mau tidak mau Maxwell Boltzmann-nya itu, ya, ini distribusi yang sudah saya jelaskan panjang lebar di bab 4, gitu loh, ya. Tuh, kalian misalnya hanya fokus ke sini, saya tanya sini bingung, ya berarti kalian nggak bisa menghubungkan ini dengan bab 4. Ya. Kalau kemudian ini misalkan perlakuannya harus klasik, ini kan klasik ini. Maxwell Boltzmann itu klasik. Ingat di pendahuluan ketika saya membahas fisikal statistik kuantum itu, partikelnya kan ada 2, ya, yang asimetri, yang tidak identik, ya, itu, dan itu adalah yang saya katakan kemudian Maxwell Boltzmann, ya, dan itu sebenarnya distribusinya di distribusi Maxwell di belakang di bab sebelumnya, ya. Kemudian yang identik yang Bose-Einstein, ya, identik itu yang Bose-Einstein. Jadi seperti itu, ya. Jadi sebenarnya fokusnya kalian harus di bab 4, 5, 6. Tapi kalian tetap nggak bisa mengabaikan pengertian entropi yang di bab 3, begitu, ya. Apalagi kalau kemudian pertanyaannya ke ensemble mikrokanonik, itu, ya. Maka mau nggak mau kalian harus menggunakan entropi yang simple di bab 3 itu. Ada lagi? Oh, begitu, baik Pak. Terima kasih. Ya. Sama itu Pak, kan ini pertemuan terakhir. Ya, ya. Dari kami mengucapkan terima kasih untuk 1 semesternya dan mohon maaf jika dari kami banyak salahnya. Sama pengen foto bersama dulu, nggak apa-apa Pak? Oh jangan. Loh kok nggak boleh? Kok foto bareng nanti Pak? Nanti aja pas ujian. Kok pas ujian Pak? Oh, iya. Kalau ujian kan datang semua. Masa kalian ada yang nggak datang ujian? Kalau kalian ujian nggak datang itu sama dengan mau mengulang tahun depan. Ya udah Pak. Tapi ya. Nanti foto bareng ya Pak? Iya, nanti pas ujian aja. Oke Pak. Iya. Iya, sekarang nggak lengkap juga kok. 43. Oke, sampai di sini dulu ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi. Iya. Ya. Baik, kalau begitu kita tutup dengan puji syukur dengan yang muslim dengan melafalkan kalimat hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.